Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriyah Nuraini dengan NIM 4011800278 dari kelas Ekonomi Syariah H. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas sosiologi ekonomi yang diampu oleh Pak Nanang. Baiklah, yang pertama itu mengenai ciri-ciri yang menandai kapitalisme, dan yang kedua mengenai tahap perkembangan kapitalisme, dan yang ketiga sikap kelompok neoliberalisme, reformis, dan radikal dalam menyikapi globalisasi dan kapitalisme. Langsung saja, yang pertama ciri-ciri dari kapitalisme. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, pengakuan atas hak-hak pribadi masing-masing individu. Yang kedua, pemilikan alat-alat produksi oleh individu. Dan yang ketiga, individu bebas memilih pekerjaan atau usaha sendiri. Dan yang keempat, ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Jadi, campur tangan dari pemerintah itu sangatlah sedikit dalam mengatur sebuah ekonomi. Kemudian ciri-ciri yang kelima yaitu pemerintah punya peran yang amat kecil dalam kegiatan ekonomi. Dan yang keenam, motif yang menggerakkan perekonomian adalah untuk mendapatkan laba. Jadi di sini kapitalisme adalah untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketujuh, manusia dipandang sebagai homo economicus, yaitu pribadi yang selalu mengejar keuntungan sendiri. Dan yang kedelapan, paham individualisme didasarkan atas materialisme atau hedonisme atau kemewahan. Dan yang selanjutnya, nomor 2, yaitu tahap perkembangan kapitalisme. Perlu diketahui bahwa perkembangan kapitalisme itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada kapitalisme murni, kapitalisme industrial, yang ketiga kapitalisme monopoli, dan yang keempat kapitalisme lanjutan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kapitalisme murni. Di ciri-cirinya yaitu 1. Kepemilikan dan pengendalian swasta atas sarana produksi, yaitu modal. Yang kedua, aktivitas ekonomi yang digerakkan untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang ketiga, sistem pasar yang mengaktivitas ekonomi. Yang keempat, pengambilan keuntungan oleh pemilik modal. Dan yang kelima, pelaksanaan tenaga kerja yang merupakan agen bebas. Yang kedua yaitu kapitalisme industrial. Kapitalisme industrial itu sendiri adalah seperangkat hubungan sosial antar kelas yang memungkinkan kelas yang satu yang menguasai kapital untuk melakukan eksploitasi terhadap kelas sosial yang lainnya. Untuk kapitalisme industrial itu masyarakatnya dibagi menjadi 2 lapisan sosial, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Kelas borjuis adalah kelompok masyarakat yang menguasai dan hidup dari dukungan sarana produksi dan uang yang dimilikinya. Kemudian untuk kelas proletar yaitu kelas kelompok masyarakat yang tidak menguasai sarana produksi apapun selain kemampuan bekerja. Yang ketiga, sumber pendapatan kapitalisme adalah laba, bunga, dan sewa, sedangkan untuk pendapatan utama proletar adalah upah. Yang keempat, negara tidak melakukan intervensi pasar. Yang kelima, kegiatan ekonomi dikembangkan ke arah pembentukan laba, di mana pengaturan kegiatan ekonomi dilakukan oleh pasar. Yang ketiga yaitu mengenai kapitalisme monopoli. Ciri-cirinya, yang pertama, seorang atau segelintir kapitalis mengendalikan suatu sektor ekonomi tertentu. Yang kedua, iklim persaingan sesama pelaku usaha dan pemilik modal berkembang semakin ketat. Yang ketiga, terjadi pemusatan ekonomi, penguasaan pasar oleh sejumlah kecil perusahaan besar, bukan persaingan sejumlah besar perusahaan kecil. Yang keempat, terjadi monopolisasi oleh sejumlah kecil lembaga keuangan dan penguasaan seluruh sistem ekonomi. Dan yang kelima, yaitu ditandai dengan pertumbuhan korporasi raksasa mulai bermunculan. Yang keempat,
kapitalisme lanjutan. Ciri-cirinya yang pertama, munculnya formasi baru, organisasi bisnis yang bersifat multinasional dan transnasional. Yang kedua, internasionalisasi bisnis melampaui modal lama. Yang ketiga, munculnya formasi baru interrelasi media. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai sikap kelompok neoliberalisme, reformis, dan radikal dalam menyikapi globalisasi dan kapitalisme. Perlu diketahui bahwa neoliberalisme itu adalah paham ekonomi neoliberal yang mengacu pada filosofi ekonomi politik akhir pada abad ke-20. Yang merupakan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik, yang bahwa kelompok neoliberalisme ini menyikapi globalisasi dan kapitalisasi. Yang pertama, globalisasi perlu dibombing dengan kebijakan pasar dan otoritas publik, yaitu pemerintah dan lembaga multilateral hanya perlu memfasilitasi tetapi tidak ikut campur dalam dinamika tersebut. Yang kedua, perlu menghapuskan pembatasan yang diberlakukan negara, baik di bidang keuangan, barang maupun jasa, dan juga modal. Yang ketiga, perlu dikembangkan privatisasi langsung. Kemudian sikap kelompok reformis. Reformis adalah keyakinan bahwa perubahan secara bertahap serta di dalam institusi yang ada secara pasti itu dapat mengubah sistem ekonomi dan struktur politik fundamental masyarakat. Dalam menyikapi globalisasi dan kapitalis, kelompok reformis itu yang pertama, kapitalisme memerlukan kebijakan publik global yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat. Yang kedua, untuk melindungi bahaya kapitalisme perlu dikembangkan jaminan resmi standar minimum, penghasilan pokok, perlindungan kerja, dan kontrol lingkungan. Yang ketiga, mendukung tindakan antitrust dan kontrol resmi lain untuk membatasi kekuasaan monopoli perusahaan. Yang selanjutnya yaitu radikalisme. Dalam menyikapi globalisasi dan kapitalisme itu ada 3. Yang pertama, diperlukan deglobalisasi untuk memulihkan kesehatan ekonomi, keseimbangan ekologikal, integritas budaya, dan demokrasi. Yang kedua, perlu pemisahan negara dari jaringan ekonomi global. Yang ketiga, globalisasi itu dinilai justru mengancam pluralisme. Dan yang keempat, tergantung pada revolusi sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.